Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan wawancara mengenai pemberdayaan komunitas. Dan di sini kami telah menemukan salah satu komunitas, tepatnya di Menes, yaitu komunitas Cahaya Menes. Pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan program yang diupayakan dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat secara mandiri. Pemberdayaan sendiri merupakan proses untuk mengubah masyarakat yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Sedangkan komunitas merupakan kelompok yang berinteraksi dengan dibatasi oleh persamaan kehidupan. Alasan mengapa pemberdayaan komunitas harus dilakukan? Mungkin sudah banyak alasan. Salah satunya karena adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang belum menyentuh semua kalangan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan wawancara bersama narasumber dari salah satu komunitas yang ada di Menes, yaitu dengan Kak Satrio Abdusyakur Gunawan. Beliau ini adalah wakil ketua dari komunitas Cahaya Menes. Sebelum kami melakukan wawancara, teman-teman bisa simak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas Cahaya Menes. Komunitas Cahaya Menes atau biasa disebut dengan KCM. Komunitas Cahaya Menes ini dibentuk pada tahun 2019, tepatnya bulan Ramadan. Komunitas Cahaya Menes dibentuk untuk mewadahi ide dan kreativitas dari masyarakat dan mahasiswa untuk Menes dan sekitarnya. Komunitas ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesenian. Inilah salah satu kegiatan KCM di bidang pendidikan, yaitu Litejaru, Literasi dan Belajar Seru. Pada tanggal 21 November 2020, penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar termasuk di Indonesia. Sekolah yang menjadi alat kebijakan publik terbaik dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terpaksa ditutup sementara waktu demi menjaga keberlangsungan hidup. Hal ini berakibat juga pada menurunnya psikologis anak didik yang biasa menjadikan kelas sebagai tempat berinteraksi, menebar senyum dan gelagat, serta tempat mengasah keterampilan sosial dan kemampuan inteligensi. Belum lagi dampak orang tua yang mayoritas pekerjaannya di luar rumah menjadi kejutan besar dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, semua itu tidak memadamkan semangat anak muda yang ingin menaruh kontribusi pada dunia pendidikan di Indonesia. Melalui kegiatan Litejaru, Literasi dan Belajar Seru yang diselenggarakan oleh komunitas Cahaya Menes, belasan pemuda yang terjalin aktif dalam komunitas Cahaya Menes menunjukkan kepedulian sosial dalam bentuk program pembelajaran bagi anak-anak di Desa Menes, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan literasi serta pembentukan karakter pelajar anak terutama di tengah situasi pandemi yang membuat kegiatan belajar mengajar kurang optimal. Kegiatan-kegiatan maupun program-program yang telah diselenggarakan oleh komunitas Cahaya Menes memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Menes dan sekitarnya.
Selain kegiatan ini, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang telah diselenggarakan oleh komunitas Cahaya Menes, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun kesenian. Kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang telah diselenggarakan oleh komunitas Cahaya Menes memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Menes dan sekitarnya. Seperti diskusi panel mengenai cagar budaya di tengah krisis kesadaran dan kegiatan Menes Campus Expo, dan masih banyak lagi kegiatan ataupun program-program yang diselenggarakan oleh komunitas Cahaya Menes yang pastinya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Menes dan sekitarnya. Inilah komunitas Cahaya Menes yang dibentuk untuk mewadahi ide serta kreativitas dari masyarakat dan mahasiswa untuk Menes dan sekitarnya yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kesenian. Untuk itu, lebih jelasnya teman-teman bisa simak video selanjutnya penjelasan dari Kak Satrio Abdusyakur Gunawan selaku Wakil Ketua dari Komunitas Cahaya Menes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari Madrasah Aliyah Al-Muhtad. Perkenalkan, nama saya Devi Apotiani. Nama saya Bapak Ilham Effendi. Nama saya Mas Irin Novianti. Nama saya Usman. Dengan narasumber kami dari salah satu komunitas yang ada di Menes dengan kakak. Nama saya Satrio Abdusyakur Gunawan dari komunitas Cahaya Menes. KCM ini komunitas apa ya Pak? Jadi KCM ini sebenarnya dibentuk untuk mewadahi ide sama kreativitas dari masyarakat dan mahasiswa. Untuk apa ya, intinya itu dari Menes untuk Menes gitu. Jadi komunitas yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, sama kesenian. Kapan dibentuknya komunitas Cahaya Menes? KCM ini dibentuk itu di tahun 2019. Waktu itu pas bulan puasa. Jadi ini intermezzo dulu ya, maksudnya dapat berkembang. Jadi itu tuh setelah apa namanya? Ketika kita kan ada berkat dari dua sekolah, yaitu Tempat sama Aliyah Pusat. Dari alumni itu kita kumpul, kita obrol, kita membahas, dan akhirnya terbentuk jadi komunitas di tahun 2019. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah komunitas Cahaya Menes dibentuk? Tanggapan masyarakat selama ini sejauh ini sih maksudnya dari kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin ya alhamdulillah gitu, maksudnya ada mereka tahu gitu loh kalau KCM apa gitu akhirnya. Jadi ya intinya tanggapan itu positif lah, alhamdulillah. Kegiatan apa yang kakak lakukan selama bergabung di komunitas Cahaya Menes? Nah untuk kegiatan sendiri, jadi untuk sebelumnya itu kan KCM ini tadinya dibentuknya buat karena yang kata tadi ya, kita kan dari kebanyakan gitu mayoritas dari anggotanya dari mahasiswa itu, nah, kita tadinya mau mengadakan sosialisasi gitu loh ke tiap sekolah, karena menurut kita yang ada sosialisasi dari kampus ke sekolah itu cuma ada di SMP sama di SMA gitu. Nah kita pengen itu sosialisasi itu merata gitu loh di tiap sekolah yang ada di Menes khususnya, terutama sama yang ada di luar Menes itu sendiri gitu. Nah akhirnya setelah kegiatan itu berhasil, akhirnya kita banyak kegiatan yang lain gitu ya. Akhirnya udah kita kegiatan yang akhirnya positif gitu loh. Tadi cuma sosialisasi kampus doang. Nah, kegiatan itu mulai dari sosialisasi kampus tadi, terus kita pernah adain apa namanya kegiatan di bidang kesenian juga yang mungkin teman-teman juga tahu sebenarnya yang suka ada di kawasan itu. Terus kita juga pernah adain literasi sama belajar seru di Discord. Jadi kita ngadain sosialisasi lebih ke pembelajaran gitu kepada anak kecil tentang pentingnya literasi. Terus apa namanya, kita juga pernah ngadain hari gizi. Jadi kita open donasi gitu, ke masyarakat yang ada di Menes. Kita memberikan bantuan untuk
anak kecil yang umumnya itu kena stunting gitu. Jadi stunting itu kayak kekurangan gizi gitu. Dan masih banyak sih intinya untuk kegiatan. Nah untuk saat ini karena kan kita kebetulan masih juga gitu, jadi kegiatannya itu lagi vakum dulu gitu karena emang kita punya kesibukan masing-masing. Apa yang latar belakangi dibentuknya komunitas CHMNS? Nah untuk yang latar belakang tadi ya, jadi kita pengen intinya itu yang pertama jadi pengurus bank itu pengen sosialisasi kampus sendiri gitu. Jadi kita pengen mensosialisasikan kampus-kampus karena kan seperti yang kita tahu bahwa yang khususnya dari UNER dan sekitarnya itu maksudnya banyak yang berkuliah di luar gitu. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya. Nah, kita pengen mewadahi itu untuk akhirnya nanti kita bisa melakukan sosialisasi gitu. Tapi setelah itu akhirnya kita karena dari teman-teman yang lain juga dari organisasi itu kan latar belakang jurusannya kan beda-beda kan, ada yang pendidikan, ada yang kesenian gitu. Kita akhirnya bergerak di bidang itu gitu. Komunitas CHMNS lebih memprioritaskan siapa yang Kak? Untuk memprioritaskan itu sebenarnya kita tuh terbuka untuk umum gitu. Makanya itu tuh kita sebenarnya nggak terpaku di mahasiswa aja gitu. Bahkan masyarakat juga bisa ikut terlibat. Makanya maksudnya untuk sasarannya kita itu ya masyarakat dan mahasiswa gitu. Maksudnya nggak cuma mahasiswa. Makanya sejauh ini setiap kegiatan yang kita lakukan juga mulai dari kepanitiaan dan sebagainya juga kita terbuka untuk umum gitu. Maksudnya siapa aja yang mau ikut gitu bergabung. Bagaimana respon masyarakat mengenai program yang telah diselenggarakan oleh komunitas CHMNS? Untuk responnya yang kita tahu ya misalnya untuk saat ini ya positif gitu karena emang seperti yang kita tahu juga dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan juga itu kan pada akhirnya itu kan buat masyarakat gitu. Misalkan jadi walaupun kegiatan dan kesenian atau hiburan juga ya intinya buat masyarakat tuh. Jadi alhamdulillah untuk responnya ya positif. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti program yang telah diselenggarakan oleh komunitas CHMNS? Untuk partisipasi ya alhamdulillah selalu ada gitu dari masyarakat sendiri gitu. Karena kan kita juga ya walaupun emang setiap kegiatan dari kita gitu kan maksudnya partisipasi itu kan nggak harus dia ikut kegiatan kan, bahkan mungkin secara membantu kita itu pikiran atau tenaga atau apa namanya sumbangsi dari dana dan sebagainya kan bagi dari partisipasi gitu. Itu dari kegiatan yang kita lakukan juga ya selalu ada partisipasi dari masyarakat sendiri. Tujuan dibentuknya PCM sendiri. Oke, untuk tujuannya itu intensi kita lebih ke mewadahi ide dan kreativitasnya itu. Kayak misalkan contoh tadi apa namanya ada satu kegiatan gitu ya, itu misalkan dicetuskan oleh siapa gitu loh. Selama itu 9 orang yakin yuk gitu. Nah, ayo misalkan selama itu berdampak positif untuk masyarakat gitu. Nah itu kita plan bareng-bareng gitu. Jadi ya sebenarnya kita tujuannya itu ya lebih kepada apa ya? So kita mengamati situasi yang ada di negara kita ini untuk ya diadakan kalau misalnya kita bisa berkontribusi, ikut kontribusi gitu. Sudah sejauh mana program yang dilaksanakan oleh komunitas CHMNS? Untuk program itu yang terakhir itu kita pernah waktu itu ngadain diskusi soal cagar budaya. Mungkin teman-teman juga tahu yang di Arahan itu kan ada apa ya, ada bangunan bersejarah gitu kan, jadi yang proses itu. Kan itu kan dulunya kan bekas tangsi itu kayak penjara zaman kolonial Belanda. Nah, kita tadinya pengen hidupin itu, jadi akhirnya kita ada diskusi supaya tahu dulu nih masyarakat itu bahwa itu tuh bangunan apa gitu. Nah itu yang pada akhirnya sampai sekarang gitu, maksudnya itu yang kegiatan terakhir yang akhirnya berjalan tepatnya gitu. Maksudnya bukannya kita nggak pengen ada kegiatan lagi gitu ya, karena emang keterbatasan dari kitanya juga yang mayoritas anggota itu kebanyakan dari kesibukan masing-masing lah gitu. Bahkan mungkin sekarang ada yang kerja juga ada, masih udah pada lulus kuliah gitu. Atau mungkin ada yang lagi nyusun skripsi dan sebagainya. Kendala apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan program-program di komunitas CHMNS?
Kalau kendala-kendala sejauh yang kakak tahu gitu, maksudnya selama kegiatan ataupun selama kita berkomunitas, itu ya lebih kepada apa ya? Kayak kadang kan namanya tadi namanya manusia kan punya kesibukannya masing-masing. Jadi ketika misalkan mengadakan suatu kegiatan ataupun kumpul barengan lah, itu kadang suka ada yang nggak hadir gitu karena emang punya kesibukan. Itu kan bagian dari kadang ketika misalnya kita menyelenggarakan acara itu maksudnya kekurangan orang gitu loh. Ya, tapi kita nggak jadi halangan gitu, maksudnya tetap jalan aja gitu. Karena kita juga ya berusaha memahami kesibukan masing-masing loh. Terus mungkin kalau misalkan dari dana juga kadang karena kita kan jadi komunitas itu intinya itu kan non profit ya, maksudnya bukan organisasi yang dibentuk berdasarkan apa ya, maksudnya ambil keuntungan gitu. Beda halnya kayak misalkan komunitas dagang atau kita kan keras untuk mengambil keuntungan, tapi kan kalau komunitas itu kan non profit, jadi ya kadang partisipasi dana juga apa ya, suka rese gitu kan kalau misalnya mengadakan kegiatan. Sebenarnya kita kan ide banyak gitu loh dari teman-teman KCM ini gitu. Cuma kadang terbatas di kendala itu tadi. Tapi kadang ya kita juga mengatasi itu gitu loh, dengan cara entah itu dana usaha, entah itu proposal yang lain gitu. Maka seperti apa yang dilakukan agar tercapainya program yang diselenggarakan oleh komunitas ini? Nah kalau untuk langkah itu kita biasanya selalu apa ya, selalu iuran gitu, maksudnya dari teman-teman alhamdulillahnya gitu, maksudnya mereka juga punya apa ya, punya cara yang sama gitu, maksudnya nggak keberatan ketika misalnya ada kegiatan tuh kita iuran dulu gitu. Ya mungkin pada akhirnya walaupun akhirnya kurang juga ya kita bisa proposalan atau misalnya kita bisa dana usaha. Jadi dana usaha itu semakin dagang, kalau orang dagang untuk keuntungannya itu kegiatan gitu. Jadi intinya sih kita ya berusaha aja gitu, maksudnya nggak apa ya, nggak harus mingguan uang tiba tuh lah gitu baru kegiatan jalan. Karena kan kita kan tahu bahwa ketika mengadakan kegiatan itu misalnya kegiatan itu urgent gitu. Ya mau nggak mau kita gimana caranya ya mikirin dulu gimana caranya kegiatan itu jalan gitu. Nah Kak, kalau misalkan bikin melaksanakan acara pulang itu pasti butuh dana tuh ya. Itu bagaimana sih komunitas CMNS itu memperoleh dana untuk melaksanakan kegiatan? Kalau memperoleh dananya itu tadi ya kita mulai dari iuran dari internal anggota komunitas itu, dan terus juga kita pernah juga dana usaha misalnya jualan kita punya hitungannya kegiatan. Terus ya kita juga proposalan itu kan ya mau nggak mau kita gimana caranya ya mikirin dulu gimana caranya kegiatan itu jalan gitu. Nah Kak, kalau misalkan bikin melaksanakan acara pulang itu pasti butuh dana tuh ya. Itu bagaimana sih komunitas CMNS itu memperoleh dana untuk melaksanakan kegiatan? Kalau memperoleh dananya itu tadi ya kita mulai dari iuran dari internal anggota komunitas itu, dan terus juga kita pernah juga dana usaha misalnya jualan kita punya hitungannya kegiatan. Terus ya kita juga proposalan itu kan apa ya, kayak mengajukan dana ke pihak instansi kan. Bahkan ketika kegiatan awal yang pernah kita lakukan itu di namanya itu Dinas Kampus Expo, itu tuh pernah kita ngajuin ke instansi pemerintahan gitu. Jadi alhamdulillahnya maksudnya dari mereka juga ya ada yang respon gitu, ada yang enggak, tapi itu juga ya namanya apa ya, maksudnya dinamika komunitas lah. Kadang juga maksudnya ada yang ketika kita proposalan nggak ngasih juga, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi kita mikirin gimana caranya berjalan gitu. Apa saja sih Kak dampak yang diberikan dari program yang telah diselenggarakan oleh komunitas CMNS ini? Untuk dampaknya sendiri apa ya, maksudnya alhamdulillahnya itu ketika misalnya kita mengadakan kegiatan mereka dari respon masyarakatnya juga positif. Maksudnya yang bikin masyarakat kenal itu maksudnya walaupun tidak seberapa mungkin ya kontribusi yang kita berikan, tapi beberapa ada yang menang gitu loh. Kayak contoh ketika misalnya kita mengadakan sosial di kampus itu, pada akhirnya kan banyak dari mereka yang ikut gitu loh. Itu kan kita kan waktu adanya di Baitul Hamdi itu kan kita dikasihkan dan sebagainya gitu. Banyak dari sekolah-sekolah yang akhirnya datang gitu, ada yang sempat dan ada juga gitu.
ada yang dari pelabuhan dan sebagainya, mereka nanya-nanya dan mereka akhirnya sekarang ya udah jadi masuk dan sebagainya gitu. Jadi ya intinya mereka akhirnya tahu gitu loh. Ya maksudnya entah mereka misalkan dari sendiri ataupun kayak informasi gitu. Cuma waktu itu seenggaknya kita juga betul-betul memberikan sosialisasi untuk mereka gitu. Terus ya waktu di kegiatan-kegiatan kesenian dan sebagainya juga banyak akhirnya masyarakat terhibur gitu. Nah Kak, lalu bagaimana sih cara menjaga keharmonisan antara anggota komunitas CMNS ini? Nah kalau menjaga sih intinya sih bisa memahami aja sih satu sama lain itu, karena kan ya namanya orang beda-beda kan karakteristiknya kan. Akhirnya misalkan orang neta keras gitu, akhirnya misalkan secara pemikiran tuh cuma aing mau ya gitu kan. Nah, maksudnya kita cara menghadapinya itu gimana gitu. Ya namanya kita hidup dalam suatu kelompok itu kan nggak boleh apa ya, maksudnya ketika misalkan ada orang yang kurang egois atau ulah dicarikan atau ulah maksudnya jangan dihadapi dengan cara yang ibaratnya keras lagi gitu loh, tapi dilembutan jadi ya lebih kepada itu sih. Jadi kita bisa memahami sama lain jaga keseimbangan dan sebagainya. Nah Kakak ini sebagai apa sih Kak di komunitas CMNS ini? Sebenarnya ada lebih ke kita kan diajak orang terbentuk, tapi akhirnya ya mereka itu sama jadi ketua. Lah kajian itu yang ada itu jadi ketuanya gitu. Ada kata-kata yang mau Kakak sampaikan? Apa ya, mungkin sebenarnya bukan teman-teman juga ya. Jadi ya buat teman-teman gitu ya, ini kan kelas 3 gitu, maksudnya perjalanan kan masih jauh ke depan gitu. Ya entah mungkin kalian kerja ataupun kuliah itu kan bagian dari pilihan. Cuman yang pengen kakak sampaikan itu ada saatnya juga kalian maksudnya hidup berkelompok gitu loh. Entah itu misalnya pekerjaan, entah itu misalnya kuliah dan sebagainya. Karena kan manusia kan nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita kan selalu hidup berkelompok gitu loh, dan saling bekerja dan sebagainya. Nah, hal yang kayak gitu itu bakal kalian temui dan nanti juga kalau kalian dari kalian sih maksudnya ya berusaha untuk memahami satu sama lain itu gitu. Karena kan ketika kalian hidup dalam kelompok itu bukan lagi apa ya, maksudnya kalian memunculkan egoisme kalian, tapi ya gimana caranya ketika misalkan kalian hidup dalam kelompok itu bisa mencapai tujuan barengan gitu kan. Nah, karena bulan sampai ketika kalian dalam hidup kelompok itu apa ya, maksudnya saling hewan dan sebagainya, yang ada malah tujuan nanti ke depan gak kecapai gitu. Nah, itu kan maksudnya dari kuliah ataupun kerja juga sama sih sebenarnya. Kan misalnya ketika kerja kan pasti tujuan perusahaan kan pengennya ini gitu. Dan misalnya dari kaliannya tadi kan misalnya saling hewan ataupun misalkan egois dan sebagainya, akhirnya tujuan perusahaan gak kecapai gitu. Nanti yang ada malah kaliannya sendiri yang rugi gitu. Dan misalnya kalian dipecat ketika kerja ataupun kuliah gitu. Jadi PHK atau dikeluarkan gitu dari kuliah. Nah, kalian merasa bahwa yang menurut kalian itu benar gitu. Ya sebenarnya benar juga ya, selama mungkin itu tidak mengganggu orang lain sih nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang menurut kalian itu dirasa buat kalian ke depan bagus, ya nggak apa-apa, jalan aja gitu. Terima kasih kepada Kak Setio yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tentang komunitas CMNS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.